Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, fa'alam annahu la ilaha illallah wa qala Rasulullah awaludin ma'rifatullah, sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali kajian kita dalam seputar ilmu akidah. Selanjutnya ketahui olehmu bahwa segala sifat ma'ani itu setengah daripadanya barang yang tiada ta'aluk sekali-kali, dan yaitu hayat. Dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk memberi bekas, yaitu kudrat dan iradat. Karena dibinakan atas barang ia yang dipilih, yaitu bahwa taksis itu memberi bekas jua. Dan setengah daripadanya barang yang ta'alu ia akan sebagai ta'alu inkisyaf, dan yaitu ilmu sama dan basar. Dan setengah daripadanya barang yang ta'alu ia akan sebagai ta'alu dilalah, yaitu kalam. Ketahui olehmu murad daripada ta'aluk memberi bekas itu, yaitu mengadakan atau mengadapkan mungkin. Maka arti mengadakan itu mengeluarkan mungkin dari adam kepada wujud. Dan arti mengadamkan itu yaitu menjadikan sesuatu yang ada itu akan tiada, seperti barang yang dahulu daripada kenyataannya. Bermula bahagi mungkin itu empat bahagi. Pertama, mungkin mawjud ba'dal adam, seperti masa sekarang. Maka dahulunya tiada. Kedua, mungkin ma'lum ba'dal wujud, artinya mungkin yang tiada sekarang ini dahulunya ada, seperti segala zaman yang telah lalu. Tiga, mungkin sayujad, artinya mungkin yang lagi akan datang ada, seperti hari kiamat. Keempat, mungkin ilmullah annahu la yujad, artinya mungkin yang diketahui Allah Ta'ala bahwasanya tiada dijadikan dia seperti iman Abu Jahal. Dan keempat mungkin itu ditakluk oleh kudrah dan iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, ketahui olehmu, pahami olehmu bahwasanya ada daripada sifat ma'ani itu yang tidak ta'aluk kepada sesuatu. Karena dalam kajian ilmu akidah itu ada disebutkan dengan sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, dan ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 itu tidak semuanya berta'aluk. Yang berta'aluk itu hanya kudrah iradah, ilmu sama basar kalam. Adapun hayah,
Sifat hidup Allah itu tidak menuntut akan sesuatu. Sifat hayah itu hanya menuntut zat, tempat dia berdiri. Tidak ada lebih daripada situ. Maka ada sesuatu yang hanya hidup tapi tidak ada mampu apa-apa. Karena hayah tidak menuntut sesuatu selain daripada zat, tempat berdirinya. Maka hayah Allah itu sifat ma'ani yang tidak menuntut sesuatu yang lebih daripada zat. Paham kan? Dan selanjutnya dalam kajian ta'alluq itu ada namanya ta'alluq taksir. Ta'alluq itu disebutkan dengan ta'alluq taksir, memberi bekas. Dari sifat ma'ani yang 7 itu, mana sifat Allah yang ta'alluqnya disebutkan dengan ta'alluq taksir, memberi bekas, mengadakan dan meniadakan, itulah kudrah dan iradah Allah. Kudrah, iradah, sifat yang ta'alluqnya kepada mungkin dalam makna ta'alluq taksiri, menciptakan barang yang belum ada menjadi ada. Dan yang kedua, barang yang ada ditiadakan, itu ta'alluq daripada sifat kudrah iradah, disebut ta'alluq taksir. Taksir mengadakan atau meniadakan. Dan ada namanya ta'alluq inkishaf. Ilmu Allah sama Allah, basar Allah punya ta'alluq. Apa ta'alluqnya di sini? Adalah terbuka, tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Ilmu tidak ada taksir padanya. Pengetahuan tidak ada taksir. Kudrah iradah yang menjadikan, Allah menjadikan sesuatu dengan kudrah iradah. Maka kudrah iradah itu disebutkan ta'alluq taksir. Taksirnya apa? Mengijadkan atau mengidamkan, meniadakan atau mengadakan. Dalam sifat ma'ani itu ada ta'alluq inkishaf. Inkishaf itu terbuka. Mana dia? Ilmu Allah ta'alluq kepada wajib, mustahil, harus, ta'alluq inkishaf. Apa makna inkishaf? Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Ta'alluq apa namanya? Inkishaf, terbuka bagi Allah. Malok buah HP sesuatu yang tidak sampai ilmu Allah. Apakah itu perkara wajib tentang zatnya dan sifatnya, atau tentang mustahil, barang yang tidak mungkin terjadi, atau tentang harus. Karena ilmu itu ta'alluq kepada 3 macam: wajibat, mustahilat, dan jaizat. Sebagai ta'alluq inkishaf. Ma buah HP sindak toh tuan tentang diri sida, tentang kesempurnaan sida, dan sifat-sifat yang tidak layak bagi sida, dan seluruh yang mungkin semua yang baru-baru ini, semuanya Allah tahu. Apa kita isi hati kita, zahiran wa batinan, alaniyatan wa sirran, secara terang-terangan, cebune, jadi tetap diilmu oleh Allah. Maka ilmu Allah ta'alluq banta, ta'alluq inkishaf, ta'alluq zaid. Ilmu Allah ta'alluq banta, ta'alluq zaid, ataupun ta'alluq kepada yang mungkin sebagai ta'alluq inkishaf. Siapa lagi sifat Allah yang ta'alluq inkishaf? Basarnya Allah. Allah punya sifat yang nama sifatnya basar. Apa? Melihat. Maka sifat lihat ini ta'alluq kepada yang ada sebagai ta'alluq inkishaf. Artinya Allah melihat kita. Tidak ada sesuatu yang ada yang tidak dilihat oleh Allah. Karena basar itu, makna basar melihat itu, Allah melihat seluruh yang ada. Apakah yang ada itu dirinya, disebutkan wujud yang jaid, wujud yang kadim, wujud yang wajib, ataupun yang ada itu wujud yang baharu. Maka tidak ada sesuatu ma fis sama, ma fil ardi yang tidak tembus pandang Allah. Karena ta'alluq inkishaf terhadap melihat Allah. Dan samanya sama Allah. Allah bersifat dengan sifat mendengar. Ta'alluqnya kemana? Kepada seluruh yang ada. Apa makna ta'alluq di sini? Ta'alluq inkishaf. Artinya tidak ada sesuatu yang ada ma fis sama atau ma fil ardi yang tidak didengar oleh Allah. Nah, ini
Ini contoh. Ini takluk yang mewujud. Karena mewujud itu dua. Ada mewujud yang baharu, ada wujud yang qadim. Seluruh yang ada didengar oleh Allah dan dilihat. Tidak ada sesuatu yang tertutupi dalam sama Allah dan dalam basar Allah. Ini contoh. Ini lot dah. Lawin dah atu Tuhan ke Tuhan. Saha mek dah. Ada saha ni. Ini ada suara ni. Ini suara itu didengar dan dilihat oleh Allah. Beda kalau sama kita. Kalau sama kita ke suara saja koneknya. Kalau pandangan kita ke benda-benda saja koneknya. Tapi samanya Allah, basarnya Allah sama. Yang dilihat itulah yang didengar, yang didengar itulah dilihat. Maka takluknya takluk inkisab. Tidak ada sesuatu yang dihalangi daripada pendengaran Allah dan daripada penglihatan Allah. Dan kita tidak begini. Cuping tu kaya gini, sahur, mata tu kaya gini, benda. Tapi Allah enggak, dua-duanya. Apa? Seluruh yang ada disamak oleh Allah dan dibasar oleh Allah dengan sifatnya, bukan dengan mata. Allah melihat bukan dengan mata, mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan sifatnya. Tapi kita nda pasti pakai alat. Pakai hok cuping, ngato, hok mata. Oh ya mata ngato. Oh ya cuping bagi lot jema si bagi bagai diri kita. Cuma alat begini pakai cuping dah, alat atau pakai mata. Maka kesimpulan untuk samak dan basar Allah takluk inkisab. Artinya terbuka semua yang ada dilihat dan didengar. Ada namanya takluk dilalah. Takluk dilalah ini kepada sifat kalam Allah. Allah berkalam tanpa huruf, tanpa suara. Apa yang dikalam oleh Allah? Yang dikalam oleh Allah tiga. Hal yang wajib tentang dirinya, hal yang mustahil, barang yang tidak layak bagi dirinya, dan hal yang jaiz, seluruh yang ada ini. Itu dikalam oleh Allah sebagai takluk dilalah, ditunjuk. Tahu ni kan? Takluk dilalah itu bukan inkisab, bukan taksir, tetapi dilalah. Artinya keadaan alam ini ada, itu ditunjuk oleh kalam Allah. Keadaan dirinya ada, ditunjuk oleh kalam Allah. Karena takluk kalam telu kepada perkara yang wajib, dirinya termasuk. Termasuk artinya Allah mengatakan ada dirinya dengan sifat kalam, takluk dilalah. Artinya dari kalam Allah itu menunjukkan kepada ada dirinya. Kemustahil dari kalam Allah itu kita ketahui tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Artinya barang yang mustahil, barang yang tidak layak bagi Allah itu tidak ada. Lam yalid wa lam yulad, itu kalam Allah. Ditunjuk oleh lam yalid, Allah itu mustahil punya anak, mustahil diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan. Ini kan kalam Allah, menunjukkan tidak ada sekufu, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ini bentuk-bentuk dilalah. Jadi intinya kalam Allah itu punya takluk. Kepada takluknya? Kepada yang wajib, kepada mustahil dan harus. Takluknya bagaimana? Takluk dilah, terpahami dari kalam Allah itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaizan. Dan selanjutnya pembahagian mungkin. Kudrah iradah takluk kepada yang mungkin-mungkin, tidak takluk kepada yang wajib dan tidak takluk kepada yang mustahil. Berapa bagian mungkin? Dalam ilmu akidah disebutkan mungkin itu ada 4. Yang pertama disebutkan mungkin maujud ba'dal adam. Contoh seperti kita ini. Kita ini, dunia ini, alam ini disebutkan mungkin wujud ba'dal adam. Kita ndak golot. Golotnya pul malot. Yang ada hari ini disebutkan dalam kajian mungkin maujud ba'dal adam. Contoh ini kita negeri ini. Ini diadakan oleh kudrah. Kapan? Setelah tiada kita. Maka kita contohkan
barang yang mungkin yang dia itu sudah ada tapi setelah tiada masa sekarang ini, ya, dia sendah dan sendah ini kita, ini wujud mungkin kita kena seluruhnya dah habis. Yang ada saat ini itu disebutkan barang yang mungkin diadakan oleh kudrah setelah tidak adanya. Itu pertama, mungkin mawjud ba'dal adam. Yang kedua, ada namanya mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mana contohnya? Yang sudah lewat, masa yang sudah lewat itu kan nggak ada lagi. Itu yang nggak ada lagi itu setelah ada dia. Masa Nabi Nuh, seluruh kejadian yang sudah lewat itu disebutkan mungkin ma'dum ba'dal wujud. Nabi Nuh dia melot, seluruh nabi-nabi selewat dia lot, sekarang lo enggak malot ma'dum, tapi setelah ada disebutkan mungkin ma'dum ba'dal, dibalik saja, dibalik balik lagi pertama kita dah sendah dan lot disebutkan mungkin ma'dum mungkin mawjud ba'dal adam. Kita dah jahari kita dah 100 tahun kemudian berbalik mungkin kita dah menjadi mungkin ma'dum ba'dal wujud. Jahari lo masih dah bagi kita dah berada dalam keadaan hilang, dia tidak ditiadakan oleh Allah setelah kita ada. Sendah dari tidak ada menjadi ada, mungkin wujud ba'dal lam. Jari timai menjadi mungkin ma'dum ba'dal wujud. Dan yang ketiga disebutkan dengan mungkin sayujad, perkara yang dijadikan oleh Allah dengan kudrah iradah tapi belum ada sekarang, besok adanya hari kiamat. Lo apa enggak? Belum. Akan lo apa tidak? Itu namanya mungkin sayujad, perkara yang akan diadakan oleh Allah dan pasti adanya. Kiamat, masar, mizan, pokoknya ke depan. Alam barzah kita jaga mari. Kita ni mengkat alam barzah mengkat ni. Itu namanya sesuatu yang mungkin yang belum ada tapi akan diadakan, dinamakan mungkin sayujad. Awal kiamat, masar, pokoknya bersangkut hari kiamat ke depan. Itu mungkin juga diadakan oleh kudrat dan iradah. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu mungkin ilmu Allah annahu la yujad. Sesuatu yang mungkin dalam ilmu Allah dia tidak diciptakan. Contoh iman Abu Jahal. Bismillah. Sendah Abu Jahal mati kan? Mati. Beriman apa tidak? Tidak beriman. Abu Jahal itu contoh sesuatu hal yang mungkin dalam ilmu Allah tidak diciptakan. Mungkin enggak Abu Jahal beriman? Mungkin. Diciptakan enggak? Enggak. Makanya mungkin yang Allah tidak akan buat, yang sudah lewat. Ini contoh yang lewat. Abu Jahal, Abu Lahab, seluruh orang mati, Fir'aun yang kafir itu bentuk contoh sesuatu yang mungkin tapi dalam ilmu Allah, Allah tidak ciptakan, maka tetap tidak beriman. Maka semua yang mungkin ini tidak lari daripada yang empat, dan ini semuanya diciptakan oleh kudrah iradah, oleh Allah dengan kudrah iradah. Ulang sebutkan cipta kudrah di Ibnu Sina tong. Ini kalam berbahaya. Bismillah. Jadi dunia ini bukan tercipta dengan kudrah iradah, itu salah. Kalau bahasa bolehlah, tapi jangan seperti bahasa itu dalam pandangan kita, dalam akidah kita. Jangan pernah kita meyakini yang menciptakan dunia ini kudrahnya, jangan. Dia terus. Bukan sifat yang menjadikan dunia ini, bukan sifatnya tetapi zatnya. Yang menjadikan dunia Allah dengan kudrah iradah. Jangan kita yakini yang menjadikan dunia itu kudrahnya, itu murtad, kafir. Karena sifat tidak berbuat, yang berbuat zat.
Si megepe ke zat, si ngatur be zat, si membahan be mazat. Mau ya, si medalan be mazat gitu. Itu makanya walaupun kita katakan bahasa singkat dengan kudrah iradah Allah dah sampai, tapi jangan sampai seperti kata-kata itu dalam hati. Maksudnya dengan zat Allah, Allah mengumpulkan kita di sini, Allah dengan sifat kudrah iradah. Walaupun bahasa ceramah biasanya sebutnya dengan kudrah iradah Allah, dengan takluk kudrah iradah Allah boleh, tapi itu majaz, singkatan. Tapi yang pasnya, yang aslinya Allah mengumpulkan kita hari ini dengan kudrah iradahnya. Ulang sempat gak kita pahami seperti lafaz yang zahir. Kudrah ikin nyebut air di kafe gak boleh. Yang menyebutkan kita adalah Allah, zat Allah dengan sifat kudrah iradah. Sekian dulu kajian kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Ngô jelas kayak sungkun naik. Ngô jelas kayak sungkun. Tidak jelas saya sungkun. Habis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.